Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Diah Astri Setianingrum SE, tutor mata pelajaran ekonomi. Kita kali ini masih membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jika minggu lalu kita membahas tentang garis besarnya, maka hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang spesifik. Silahkan menyimak. Kita kali ini akan membahas tentang indikator pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara maju, berkembang, atau terbelakang dengan melihat dari pertumbuhan ekonomi di setiap periodenya. Tepatnya melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Indikator ini mencakup banyak komponen yang semuanya mewakili kondisi ekonomi suatu negara dari periode sebelumnya. Komponen di dalam indikator pertumbuhan ekonomi pun saling berkaitan, sehingga apabila salah satunya menunjukkan grafik meningkat, maka komponen lain pun akan ikut menunjukkan hal yang sama. Begitupun sebaliknya. Kita akan mengingat lagi tentang arti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu, baik semester, tahunan, maupun triwulan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat meningkat maupun menurun dari periode sebelumnya yang dapat diketahui melalui beberapa indikator. Indikator yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta penurunan tingkat kemiskinan. Ketika indikator tersebut dapat ditemukan di dalam negara, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang bergerak ke arah yang positif. Sebaliknya, jika indikator pertumbuhan ekonomi tersebut tidak ditemukan atau mengacu ke arah yang berlawanan, maka kondisi ekonomi negara tersebut sedang mengalami kemunduran. Jika dibiarkan terlalu lama, kemunduran ekonomi ini dapat menghancurkan negara dan masyarakatnya pun tidak sejahtera. Pertumbuhan ekonomi ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk melihat kemajuan negara dan hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tertentu. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil, maka akan terlihat pertumbuhan yang signifikan di dalam masyarakat. Adapun pertumbuhan ekonomi negara dapat diukur dengan melihat semua komponen yang mewakili kondisi ekonomi negara dari periode sebelumnya. Hal ini terdapat 4 komponen atau indikator pertumbuhan ekonomi yang bisa digunakan, yakni pendapatan domestik bruto, pendapatan per kapita, kesejahteraan penduduk, dan tingkat pengangguran. Indikator pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, pendapatan per kapita. Yang ketiga, kesejahteraan penduduk. Dan yang keempat, tingkat pengangguran. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product mempresentasikan pendapatan nasional dengan menghitung keseluruhan output barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, di mana hal ini mencakup semua produksi ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya maupun negara asing selama masih berada di wilayah atau teritorialnya.
Untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi negara bergerak ke arah yang lebih baik, maka Anda tinggal membandingkannya periode tertentu dengan periode sebelumnya. Apabila nilai PDB naik, maka pertumbuhan ekonomi negara pun bergerak naik. Perhitungannya yaitu dengan rumus laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian pendapatan per kapita. Indikator pertumbuhan ekonomi berikutnya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara atau sering disebut sebagai standar untuk melihat kemakmuran suatu negara. Ketika pendapatan masyarakat di suatu negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut dianggap sedang meningkat. Kemudian, kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk memiliki hubungan dengan pendapatan real per kapita, tepatnya dalam hal distribusi barang dan jasa. Ketika barang dan jasa yang diproduksi suatu negara semakin banyak, maka proses distribusinya juga harus merata. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan per kapita yang juga merata ke seluruh wilayah. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan sudah bisa dipastikan terlaksana. Lalu tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi negara yang membaik juga diwujudkan dari ketersediaan kesempatan atau lapangan kerja, di mana penyerapan jumlah tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan begitu, produktivitas negara pun ikut meningkat. Hubungan antara indikator ekonomi pembangunan. Semua indikator tersebut saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan juga akan menimbulkan kesenjangan. Sebaliknya, pemerataan tanpa pertumbuhan dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, pembangunan harus menyeimbangkan aspek pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Tantangan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, ketimpangan antar wilayah. Kemudian, keterbatasan sumber daya manusia berkualitas, ketergantungan pada sektor tertentu, misalnya pertambangan atau pertanian, dan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan. Kesimpulannya, indikator pertumbuhan ekonomi negara dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah untuk lebih giat menciptakan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi setiap rakyatnya, di mana indikator pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan apakah negara sudah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan bisnis yang ada di negara tersebut. Karena itu, apabila Anda seorang pebisnis, Anda harus terus maju untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis Anda. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih belum jelas, silahkan bertanya melalui WhatsApp, chat secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.